Wong sugih gampang dadi wali. Pokoke ngeras itu maksiat wali, ngeras itu terus pokoke usaha ora sido. Niku gampang dadi napa? Dadi eling-eling nggih. Dadi kula suwun sing ngaji kula nu ngerti aja nganggep Quran itu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nek mbok balekno hukum makhluk udah dirancu. Ya kok manusa iso mikir. Iku sawangane sing kudu mikir iku manusa. Nak lemah aneh. Padahal manusa sing iso mikir digawe Allah saking lemah. Tapi nak kowe nyifati Allah wa walladhi yuhyi kersane Allah ape nguripno lemah ya keben. Nak ape nguripno wit iso ngendikan ya keben, nguripno sapi ya ben. Sehingga kowe nak berpikir ngene gak janggal, misalnya mukjizate Nabi Musa ana wong dipateni, gak diketahui pembunuhe. Kan kon nyembelih sapi. Bareng nyembelih sapi itu buntute diketok, disabetno sing mati iso tangi. Yo kira usah janggal kan janggale ning ndi? Malah nak jare ulama usul, Nabi Musa cek repot lha apa nyembelih sapi dek wedhus barang. Apa ngenteni napa? Ngetok butut barang. Cara Nabi Isa luwih modern ora usah ngono-ngono, wong mati ditakoki. Cung sing mateni sapa? Nabi Muhammad luwih modern meneh ora usah ayate Allah kekuasaan wong ngenteni takok wong mati. Lah manuk segara rak wis akeh pertunjukan. Lha apa takok wong mati barang malah kesuwen. Lah mulane Nabi Muhammad anggap luwih modern dadi gak ribet. Kula beleni ya Nabi Musa iku cek ribet. Nggo buktekno kekuasaan Allah sapi disembelih. Buntute diketok disebelakno wong sing mati terbunuh ndak diketahui pembunuhe. Terus tangi, terus ngomong sing matene aku iki. Ribet gak? Ribet. Nabi Isa cek ribet wong mati ditakoki. Jare nggo nunjukno kekuasaane Allah cek ribet. Nabi Muhammad paling gak ribet. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Wong Allah gawe langit bumi gawe gunung kok ijek golek bukti kekuasaane meneh kowe edan ta waras. Lah akhirnya umatnya dora keramat ngene iki perkarane wis cukup iku. Lho tenan kula umpama malaikat Jibril teko teng kula kan milih keramat mbek ora. Nak pancen keramat iku delok ayat Allah kula milih ora. Isin kula mbek pangeran. Wong ayat sakmene iki ya kok ijek golek tambahan. Wis wabi ayya ala rabbikuma napa tukadziban. Isin. Mulane kula ambek wali terkenal keramat mbek kula cek pede, mesti cek mulya kula ning ngarepe pangeran. Meskipun kula ya ora keramat. Kula nate ditantang wali, kula niku roh lho Gus perasaane jenengan. Cek roh cek ora tepake kira pangeran. Cek roh cek ora iku urusanmu. Barang kula tantang, ngene ae ukurane. Ayo pasut-pasutan mandi wah mboten wonten kula tetep luwih didengar ulama lha ya dite kira wani ayo. Jadi eling-eling ya, terus nak pancen wong mati iso omong mbok dibukti ayate Allah, mestine luwih dadi bukti alam-alam sing wis ana ya dadi napa? Bukti. Mergo logikane gampang, manusa iso mikir, manusa kok apa? Lemah ya wis berarti lemah ya iso mikir. Artinya misalnya Allah ngersano lemah iso mikir kados tengah ayat napa? Sumastawa ilas sama iwahya napa? Tukhanun faqala laha walil ardi itiya tau'an aw karha. Terus napa qalata ataina toin. Terus langit bumi matur ning pangeran Gusti kula siap nurut ambek napa jenengan. Yuhyi ku nguripna sapa Allah wa yumitu lan maringi kapundhut sapa Allah taala. Walahu lan iku kedue Allah sarasan ikhtilaful laili utai sing ngatur sulayane bengi wan nahari lan rino. Bisa wadi lan ireng wal bayadi lan putih wa ziyadati lan tambah wa nuksoni lan kurang. Afala takiluna nata ora padha. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini nih pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warsughum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam, niku paringi kelar mangan. Dan nak kelar mangan niku ben kelar salat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu gak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat. Karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat.
Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone nglakoni sholat itu pokoknya dekne dhewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti sakniki, paham ya? Akhirnya Rawali Songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, senatri mau sholat dilarang. Nara sholat ra iso dadi presiden. Jadi saiki sholat malah bupati kok ora sholat, terus ra ngarah dipilih, gubernur kok ora sholat. Lho, ra ngarah dipilih. Ana cawayu sholihah kok sing lanang ra bebas sholat, ya ora payu. Ibu keterusan, paham. Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarot, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallah. Jadi kira-kira perasaanku loh, ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Ba'da Fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik ya mari sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras ketok ya ujug ben nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujug-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu, ora usah terus rasa suci dhewe ya ora. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae ujug. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin, rabi yo iso, wayoh yo iso, itu berarti wis jos ya. Beragama secara apa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Ya kok ya hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat fasda gimana domar. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Sekira-kira malah radadi. Golek bojoe wong ra sholat saiki kangenan. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusyuk, sawangane tambah gampang rabi. Jajal misalnya Mustafa nganti bathuk ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah berhubung sujute urung kaya kan sah ta ora wayah dengan bathuk ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih itu. Coba dekne wis abid. Goni syarat sugih abid tok ya. Ini pokoknya lakoni musnawani ya. Tapi ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan
Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan kutilu, tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah, maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jek qata lahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu? Jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwo. Aku kan gak musola di situ. Dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah, wajulat lanal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qata lahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa? Nggak ada wali, tapi nggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira angger segawa nasi ibad ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah, kualifikasinya saya santai. Sholat itu iso bener, itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang, anak Syekh Rajab. Abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fikhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang itu ngawur-ngawuran, ngawur wong alim tapi coba apa yang gue. Maksudnya ngawur itu, panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budak itu ora peduli. Mulanya tak terjemah ngawur, orang kau ngawur murah no biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budak dari kata apa? Sumun, nggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ya dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing gubedeng yo akeh. Mulang ndek jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak trimo ndek Madinah mati ilmu. Mulane digelari imam napa? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repol jenenge harum. Kok ora sepol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena jadi Imam Haromen, ngamuan wong. Dia itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah, di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haromen. Kalau ada kitab
sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Diriyatil Madhab. Itu kitab induk. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haroman. Haroman itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haroman itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya guyu cilik. Ya apa ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong ra alim itu terus koyo mergo rontok. Tapi nek ngamuk wong alim itu duwe napa? Hikmah. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok anak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Rabbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti pas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sik ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholate ku lan. Bagus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lan nek nak buka Ramadan, niku cara aku sampe mangan sik, aja sok khusuk terus ora usah mangan, ben mangan sik ben sholate tenang. Ayo sholat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, sholate mau lantaran usum di kene kene lari ora wali-wali tak delok raine iku durung wali mergo iku cek salah tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa. Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gada kitab Fathul Bari saranya Bukhari itu nabi-nabi saking senenge sholat kata Rasulullah wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di teks hadis, saya ulang lagi ya, di teks apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati banyak selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan bihajarin sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira. Gak buanter, wong Arab loh, ojo wong Rom. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak watune cilik tak gede. Nak watune gede kok. Nak jak matematika juga. Gak kira langsung. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya ini. Meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Said Muhammad dalam Mafahim Ajuban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat ngendikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono Bapak. Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu yang di tarhim itu. Di tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Wa taqaddam tali sholati. Fasolla wa antal seperti terus wa taqaddam tali sholat itu terus wal antal apa? Imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar ahli jihad, ahli taqwa.
Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ngendikan, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi. Dan saya melihat para Nabi itu sholat di kuburannya. Terus kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah. Untuk membiarkan saya 3 hari meninggal, kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter mau tolong. Aku ku isin be pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini, walam usolli ba'da salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya kira gue iso sholat udah spring susu. Nah, ya Allah, ya Alhamdulillah dan sampai sejak urip besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, ini jenggoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engkau tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sakjane apik aturan itu tapi kan sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, seset barakah. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul qauma aqra'uhum likitabillah, yang paling berak imam itu yang paling akra, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling aqdam hijratan difke kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar tok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus wakafnya ngene, innallaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik mbok do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes wae ngarang Bapak Kofasol, tapi wong kira-kira do angel bali lo rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhrajte tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman sing sempurna itu sapa ya sudah sing iki tampa wae iki zaman akhir tampa wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika alladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya malah tuhu malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka alus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gadah kitab karangane Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang Sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitabku 6 wakaf tok dakhalal jannah. Saking mangkele wong wis ora belajar roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku iku apal ae ketan. Jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 wae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal. Kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir kabeh wong-wong ra sempurna. Ya sudah enggak apa-apa sudah kita seperti ini kita terima saja.
Semenjak wong podo buletes, untungnya Nabi ngendikan ra iku tok. Sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya iku ora seleksi. Lan kula nu salat teng putih-putih makmum guling-gilingan nak imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU ae. Dadi kula wis anggere ana wong imam nggih. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa yang imami kapan-kapan. Tapi saniki sementara makmum guling-gilingan nak salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij semuanya itu fusak terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh-soleh itu dikepung diimami mubtadi orang yang sangat berdua arti mau berdua sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu di gedung. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas wedo ya pas ra tanut wong. Pas sholat Pak Mustafa itu pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turu ngaji ya ora tanut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa ya bolak-balik tapi harus. Mulane kula mantep dosa kula disepuro, kula husnudzon mbek pangeran. Wong pangeran dawuh anak idadzoni abdi. Kula nu zaman melarat, saiki lah yo urung juga tapi kula riyen tuwih melarat di bangsa iki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat tuh di santri, jadi sepakat kiai, melarat lah yo. Lho kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu kitab. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal, padahal tamat al-yasar. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi ya kayak semua cowok. Tak balenin nih mulang nopo mahal gitu. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lala itu lumaku itu bada sufi, saka narukan bada sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi, wae Jumatan. Kulo nu yo wedi pangeran. Senajan tono kaul-kaul saudarane musafir oleh no. Ninggal apa? Jumat, wong kula musafir tenan, misalnya kula teng narukan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetep medhem. Padahal gue kerdus kali perjuangan salat. Lalu wudune ku ning kali. Sing Jumatan mu 16. Imame maca Fatihah kok wong jihad, yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo, wis aku yakin iku ya. Kuwi ya wis. Walhamdulillah. Yakin sekali jauh. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad. Bayangno wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Berarti mun dina siro. Aku sholat nganti nangis. Sampai dongaku tak rubah ya Allah. Anta akramu min antarudda sholata darul. Jenengan terlalu mulia untuk menolak. Kula sing menusati kula atos, umpama kula zuri mawon kula tampa. Jenengan Rahman Rahim. Cek tegane jenengan batal to salate tiyang niki. Mumpun Gusti jenengan tampa mawon. Mun nak boten ditampa kula ya rasa tampa pisan wis. Insyaallah. Tapi kalau tetap majibno makhraj iki mau cerita, kira usah melo-melo, aja terus sensitif. Kok cawe wedok sensitif. Gus kok gak majibno makhraj? Sembrono, ya tetap wajib makhraj, wajib. Cara Imam Jazari sebuti wa hakadha menyu ilaina napa wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu
Ya ada, dan dia yakin kalau imamu qari'in bi ummihin itu ndak sah. Wong dene iso ngaji mahal ya dadi roh. Wong korek makmum wong ummi iku ndak sah. Dene ya ada. Tapi aku ra ya ada. Ora krono sama takok Gus lha jenengan mboten ada. Aku nak ya ada iku mari takabur. Kaya-kaya salat wong ora ditampa. Wis aku spekulasi kok sowan pangeran atok ra takabur timbang ya ada. Wis kowe ya tetep ya ada aku ora usah. Tapi ada aku sampai isen mbek pikiran Gusti jenengan iku wong mulia, zat sing mulia. Gak mungkin nolak salate tiyang niku. Wis 16 lah pun. Dadi aku ra ada iku kuwatir ujug, kuwatir takabur mosok pangeran ra ngesahno. Salate wong sing jihad. Obar runtusin mamah aku delok kok sakit. Lah maca Fatihah ngono geger. Kok wong kelahiran lho, kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah, mbok niku akhirnya makas tu sini, nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak donya mesti kembar. Pas niku kula ya ora roh takbir. Alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya. Bahwa sholat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Dunal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tazkirun Nas. Dikarang seorang habib alim alama namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Dunal Arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah, kata beliau cerita, sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di apa itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku podo mbek wong 1000. Dadi akhirnya ono wong makmum alim wis anggap ae ono wong. Panganan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku padha karo wong. Aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 cek. Sila-sila. Buate cek ono lah nak trimo 50 lah cek ono lah. Yes. Tak dongkak. Karena tadi ini penting ya, supaya kita ini tidak angkuh. I'adah dalam konteks ikhtiyat memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saiki ana wong makhrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti dekne ngitmahi Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk iku mendapat. Ya to. Tapi aku ora muni haram lho. Ana wong qiraah apik, makhrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amin kiroah ning kabupaten, entak entuk. Imam masjid iki macane keliru, tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digowi wakofan tanah. Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam, tanah diwakofno ke masjid. Nunggoni masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk pokok Islam. Kowe pinter entak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makrojem, tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makrojem, kowe kok fasih makrojem. Hadiah ya apa untuk umroh? Ya wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikono pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk, ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Ya sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template tiyang. Sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta, bukan 1 juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kula nopo kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecelok wong alim untuk salam template. Masa saya tidak memberi? Karena tadi, saya untuk ganjaran itu memberi, yunfikun itu memberi al-yadul ulya khairum al-yadis. Nah tapi aku misalnya Quran diwaca tenanan, juara lomba untuk umroh, untuk penghormatan. Ya ora haram, nah haramnya ora kan. Tapi kowe wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam mentuk kowe wani. Nak wani ya monggo. Mane kula niku jauh Gusti wani siap. Kula dikonco goblok ku bolak-balik kula ya wedi gara-gara apa? Goblok, yang ngaji nih kalau is goblok asli goblok. Tapi neng kampungnya itu pendiri masjid. Tanah itu ini imam pertama ya ini. Kalau nak cerita be aku, terawih tak tili, iku peng 8. Lagu iku Muhammadiyah TNU ya, terawih kok 8.
Alah Gus, malah pertama diutus Gus Naji papat ya rapo penting sholat Ramadan. Lah Gus Naji tetep wong alim. Lha Gus Naji lho. Wong alim keras lah tetep. Sowan Gus Naji. Gak apa-apa papat sik 8 tapi niate aja terawih. Pokoke Ramadan mbek ora ono bedane. Jadi pertama gawe terawih terus mudak 8, mudak 12. Wingi tak tiliki wis 20. Goblok bocah. Tapi pendiri masjid. Kue pinter disewa masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk peti lah kaman. Yo nak apik wong siar. Lho kula ya seneng Kang, tetep ana wong fasih maca masjid kabupaten seneng. Kowe aja darane aku drengki, kula ora potongan drengki. Tapi nek dekne ku mau luhur ngrasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Mbok yo mikir. Kadang sing bodoh memberi kita menerima. Mulane kula suwun, saiki ibadah wis biasa wae. Akhire bocah niku santri kula, nate derek kula teng Jogja. Wami derek. Kula nanti saiki nek salat ya makmum beden. Aku ya menika. Aku anggap makmum beden Gus. Kula niku mulai teng Jogja bertahun-tahun kula nek salat mah. Gus kali-kali jenengan imam kula. Aku wis imam, kowe nek mau ngaji mbek aku. Mosok imam kok bolak. Sekali. Dadi kowe sampeyan niku keren, tau ngimami wong alim dadi ono keren. Jadi kok Mustafa ya Gus Pak jare sapa alim, tak salat makmum aku. Utawa ngene lah Mus. Salate ku anut aku. Rukuke wae ngenteni aku. Lo masyhur. Dadi sahabat sing kasil imami Nabi mung sitok jenenge Abdurrahman bin Auf sinten? Abu Bakar pernah pengen imami tapi kan gak sido masyhur Nabi gerah salat nang masjid imami sinten? Abu Bakar. Pas Abu Bakar mentakbir dengar ada suara Nabi terus Abu Bakar tak akhara mundur terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarah ankum maka anak kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses Abdurrahman bin Auf dan dia ini jarang masyhur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan dengan Rasulullah banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu sehingga ketika Nabi nggak ada juga entah cari apa gitu. Sholat masuk terus sholat. Sehingga Imam Abdurrahman bin Auf setelah 2 rakaat Nabi datang diterus nawa. Makanya dengan ilmu hadis ana naduman walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah itu nggak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman bin Auf walahul fadlul abad. Gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mulane Abdurrahman bertakwa Imam, kira tahu Imam kaji Nabi. Aku tahu. Sukses pisan nganti salam. Ya ditakoki, lha kok ya roh Nabi ra? Ya roh. Dadi ya ada sahabat iki. Abu Bakar kan terlalu sopan. Dadi mundur. Abdurrahman enggak sekali-kali.